Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Serat Polimer Khusus. Pada presentasi ini kami akan bahas tentang serat kaca, karbon, keramik, serta optikal. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi tekstil dengan dosen pengampu Bapak Samuel Martin Pradana MTRT. Perkenalkan, saya Fania Vanda dengan NIM 2507706 yang akan berperan sebagai moderator pada presentasi kali ini. Dan saya juga akan menyampaikan materi tentang bagaimana polimer itu bisa tercipta. Kepada rekan-rekan saya, silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ulfatun Zaira, NIM 250777019, akan menjelaskan materi serat kaca. Perkenalkan, nama saya Najja Alfatirisa dengan NIM 250777011 akan mempresentasikan tentang serat karbon. Perkenalkan, nama saya Melanie Trisukma dengan NIM 250774041 akan mempresentasikan materi tentang serat keramik. Perkenalkan, nama saya Oja Syafelvi dengan NIM 2507774 tentang serat optikal. Baiklah, untuk slide selanjutnya mohon diganti. Pemateri pertama adalah saya, Fania Vanda. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bahwa bagaimana serat modern itu sangat dibutuhkan di kehidupan sehari-hari, terutama di kehidupan modern ini. Serat dari ini dibutuhkan untuk kebutuhan industri agar bisa mempunyai kemampuan yang lebih tinggi atau melampaui serat konvensional sendiri seperti serat kapas, wol yang sangat menyerap air. Dibutuhkan serat modern dengan inovasi tinggi untuk mencari performa ekstrim atau ketahanan akan suatu sifat. Fungsi serat khusus ini berupa kekuatan tinggi, ringan, ketahanan terhadap panas ataupun kimia, dan kemampuan mengirim data. Kemampuan mengirim data ini dikatakan dia mampu mengirim data karena dia memberikan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada permukaan serat itu. Ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi atau memberikan rangsangan, seperti perubahan suhu yang tinggi ataupun rendah, kemudian ketahanan, ataupun juga situasi kelembapan. Polimer ini menjadi dasar material utama yang sering direkayasa atau dimodifikasi agar dia memiliki sifat yang berfungsi atau fungsional. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berfokus membahas tentang serat kaca, karbon, keramik, dan juga optikal. Slide selanjutnya. Sejarah singkat tentang bagaimana serat polimer itu bisa tercipta. Nah, pencetus pertamanya itu dikembangkan pada abad 20 sebagai alternatif serat alami, yang sebelumnya serat alami ini rentan akan kerusakan dan juga jumlahnya yang terbatas. Pencetus pertamanya adalah Hermann Staudinger, tahun 1920-an memperkenalkan konsep makromolekul polimer. Kemudian, dari konsep Hermann Staudinger ini, mulailah ada dikembangkan penjual belian ataupun komersial mulai dijual belikan oleh Wallace Carothers pada perusahaan DuPont yang berhasil mensintesis nilon tahun 1935 serta polimer sintetis pertama. Jadi nilon ini disesuaikan sifatnya dengan yang diinginkan agar dia memiliki sifat yang dibutuhkan, yang memiliki ketahanan yang lebih kuat dibandingkan serat konvensional ataupun serat alami pada umumnya. Signifikasinya itu terlihat dari era serat sintesis ini diproduksi secara massal dengan sifat unggul strength and elasticity, atau ditandai awal mula berkembangnya era sintesis ini adalah sifat itu mulai tercipta menjadi semakin unggul, meningkatnya kekuatan atau strength dan juga elasticity atau elastisitas dari suatu serat. Struktur dasar serat polimer itu sendiri. Yang pertama ada makromolekul. Serat polimer ini tersusun dari rantai molekul yang sangat panjang dan berulang. Jadi, panjangnya serat itu mempengaruhi dari ketebalan suatu serat. Dan polanya itu juga berulang. Pada struktur serat polimer ini, dia ada area kristalin dan juga amorf. Boleh di slide selanjutnya aja, karena ada gambar dari serat kristalin dan amorf itu sendiri. Nah, ini adalah contoh dari struktur serat polimer. Yang pertama ada kristalin. Tersusun seperti rapi dan juga teratur. Dia tidak berongga, benar-benar tersusun rapi gitu. Ini akan mempengaruhi sifat dari serat, memberikan kekuatan dan ketahanan, sehingga serat itu dia kaku dan juga kuat. Sementara di paling kanan ini ada amorphous, atau bisa dibilang amorph juga. Polanya itu berantakan, tidak tersusun.
karena struktur serat inilah yang akan memberikan elastisitas dan juga fleksibilitas pada sifat serat. Kemudian di tengah-tengahnya ada polikristalin. Polikristalin itu gabungan dari amorf dan juga kristalin. Jadi dia ada area yang tersusun seperti kristalin, ada juga area yang teracak seperti amorf. Ini memberikan sifat pada serat itu dia kuat, namun tetap bisa elastis, tapi tidak seelastis serat yang punya full sifat amorphous. Definisi serat polimer khusus. Nah, serat polimer khusus ini memang serat yang sengaja dirancang mempunyai sifat spesifik atau sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Dia sulit untuk dicapai daripada serat biasanya. Jadi memang butuh campuran-campuran bahan kimia agar membentuk sifat ini sebagai sifat yang punya ketahanan ekstrim sesuai dengan sifat yang diinginkan dibandingkan dia dengan sifat alami yang cenderung rentan mengalami kerusakan. Sifat khususnya biasanya dia memiliki sifat mekanik contohnya itu ada pada serat karbon dan kaca, ataupun dia bersifat fungsional seperti pada serat optikal dan keramik yang superior. Pada materi ini akan dikhususkan dijelaskan oleh rekan-rekan saya nanti. Lalu teknologi responsif. Teknologi responsif serat polimer khusus ini dia sering dikatakan dengan smart textile karena dia beradaptasi dengan lingkungan. Jadi serat polimer khusus ini dia bisa berubah tergantung dengan hal-hal yang memberikan rangsangan terhadap serat tersebut, baik dari suhu tinggi ataupun rendah, kelembapan, keasaman, ataupun hal lainnya, sehingga serat ini bisa memberikan respon dari perubahan warna ataupun ketahanan dari sifat kimia ataupun panasnya. Selanjutnya, ini adalah beberapa alasan penciptaan polimer khusus. Yang pertama adalah sifat yang disesuaikan atau tailoring. Artinya merancang dan juga memproduksi polimer dengan struktur yang sengaja dimodifikasi secara untuk menghasilkan fungsi tertentu. Misalnya, polimer ini dibuat agar bisa mengental di lingkungan basah ataupun hanya menempel di permukaan tertentu. Penyesuaian ini yang memungkinkan polimer itu bisa digunakan dalam aplikasi berteknologi tinggi seperti bereaksi terhadap sensor kimia sensitif. Kemudian yang kedua ada sifat yang ditentukan dan ramah lingkungan. Karena dari penciptaannya sudah dimodifikasi sehingga sifatnya bisa ditentukan, bagaimana caranya agar dia ramah lingkungan. Menyesuaikan makromolekul polimer sehingga tidak hanya punya sifat yang diinginkan, tetapi juga bisa dibuat agar lebih ramah lingkungan dengan cara penggunaan zat pelarut itu tidak menggunakan zat yang berbahan terlalu berbahaya, tapi bisa diganti dengan bahan yang lebih organik, yang mudah terurai, sehingga ini adalah langkah awal dari penggunaan ramah lingkungan dalam penciptaan serat polimer khusus. Lalu ada teknologi responsif stimuli atau smart technology. Ini menciptakan polimer yang bisa bereaksi terhadap perubahan lingkungan. Disebut juga dengan polimer cerdas ataupun smart polymer. Dia mampu merespon rangsangan eksternal ataupun stimuli dengan mengubah sifat-sifat mulai dari bentuknya, kelarutannya, hingga warnanya. Kemudian, rangsangan eksternal itu seperti dari perubahan suhu tinggi ataupun rendah, karena polimer tertentu dia dapat mengumpal pada suhu yang melampaui titik kritis, ataupun juga polimer itu dia bisa membengkak atau menipis tergantung dengan keasaman atau kebasahan dari lingkungan. Lalu ada konsentrasi garamnya, kemudian perubahan ini mempengaruhi dari kelarutan dan struktur polielektrolit itu sendiri. Selanjutnya, sifat utama yang mempengaruhi polimer khusus. Yang pertama ada berat molekul atau molecular weight. Berat molekul ini distribusinya sangat mempengaruhi sifat larutan dan aplikasi polimer khusus. Karena jumlah rata-rata berat semua rantai polimer dalam sampel seperti semua rantai ini memiliki panjang sama ataupun dia bervariasi. Itu akan dipengaruhi oleh berat molekul. Berat molekul yang lebih tinggi, umumnya dia mempunyai rantai polimer yang lebih panjang dan menyebabkan kekentalan larutan yang lebih tinggi. Lalu ada distribusi urutan monomer atau sequence distribution. Distribusi blok, bergantian, atau acak akan mempengaruhi interaksi gugus monomer di dalam polimer. Distribusi urutan monomer ini dia menggambarkan bagaimana suatu monomer yang berbeda itu diatur di sepanjang rantai utama polimer. Polimer khusus ini biasanya dibuat dari 2 atau lebih jenis monomer, seperti apakah monomer itu tersusun secara distribusi blok, yaitu monomer yang sama dikelompokkan bersama dalam segmen panjang. Kalau distribusi blok ini contohnya monomernya A, B, 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 jadi khusus A dulu baru khusus B. Ataupun monomernya tersusun secara bergantian, seperti susunannya tuh A, dan B. Atau bisa juga monomer ini tersusun secara acak di sepanjang rantai. Ini mempengaruhi sifat polimer khusus itu sendiri. Lalu ada karakter ionik. Banyak polimer larut air
adalah polielektrolit atau makromolekul bermuatan bersih. Karakter ionik tergantung pada jumlah, jenis, dan distribusi muatan. Baik itu anionik seperti muatan negatif dan juga kationik bermuatan positif. Dari karakter ionik ini diklasifikasikan bahwa polielektrolit itu dia punya muatan listrik yang fungsinya adalah untuk terionisasi. Jadi saat polimer ini berinteraksi dengan kuat dengan ion dalam larutan air, ini akan mempengaruhi kelarutan, pengentalan, dan juga penggumpalan dalam larutan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ulfatun Zahira. Kepada Ulfa, saya persilahkan. Saya akan menjelaskan materi yang terkait dengan serat kaca. Nah, jadi serat kaca itu adalah material penting yang sifatnya direkayasa dengan cermat selama proses produksi. Material ini sangat berguna, banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, yang mulai dari insulasi hingga komposit kinerja tinggi. Serat kaca ini yaitu serat tipis yang terbuat dari kaca yang biasanya seperti dasar silika ditarik, lalu yang ditarik itulah dicetak dibentuk menjadi serat kaca. Material ini berkekuatan daya tarik yang sangat tinggi, ringan, tahan panas, dan korasi. Serta merupakan isolator listrik yang tinggi untuk memperkuat plastik. Jadi di serat kaca ini ada sejarah penggunaan awalnya. Serat kaca ini pertama kali dikenal melalui wall, disebut dengan rock wall pada tahun pada abad ke-19 yang berasal dari batuan alami, digunakan untuk isolasi. Nah, jadi sejarah awalnya itu pada abad ke-19 disebut dengan rock wall yang berasal dari batuan, digunakan untuk isolator thermal. Ada juga terobosan komersial, yaitu penggunaan komersial signifikan yang pertama pada tahun 1920-an yang menjadi pengganti serat baja yang sengaja menemukan proses pembuatan serat kaca untuk insulasi thermal ini. Yang terakhir yaitu ada pengembangan lanjutan. Pengembangan lanjutan serat kaca ini berproses dikembang untuk memproduksi filamen kaca pada tahun 1933. Filamen inilah yang kemudian digunakan mesin tekstil pada tahun 1935 sebagai pengganti serat alami seperti kapas dan untuk pembuatan komposit polimer serat kaca yang pertama. Selanjutnya yaitu ada bentuk struktur serat kaca. Jadi bentuk dan struktur serat kaca ini ada berbagai ukuran. Bentuk dan ukurannya yaitu berbentuk silinder dengan diameter bervariasi sesuai dengan fungsinya serat kaca tersebut. Seperti wall kaca. Wall kaca ini beragam dari 1 hingga 15 mikron. Tapi wall kaca ini sering mengandung material yang tidak meleleh sempurna atau disebut dengan shot. Ada juga serat insulasi atau penguat, lebih halus dan beragam dengan diameter 5 hingga 30 hm. Dan terakhir yaitu ada serat optik. Serat optik ini memiliki diameter lebih besar, berbeda dengan serat insulasi yang tadi sama wall kaca tadi. Dia itu memiliki 100 hm dengan struktur internal, strukturnya bersifat amorf atau disebut dengan amorph house dan tidak teratur. Ada juga suhu transisi kaca ini dari cairan menjadi padat seperti serat kaca. Ada juga suhu fiktif. Suhu fiktif ini di mana struktur materialnya yang dibekukan dan bergantung pada laju pendinginannya. Selanjutnya ada kepadatan. Kepadatan serat kaca ini dilakukan dengan pendinginan yang cepat, menghasilkan serat yang berkepadatan lebih rendah dari yang lainnya, sedangkan pendinginan lambat ini menghasilkan kepadatan lebih tinggi. Ada juga cara memperoleh serat kaca tadi. Cara memperoleh serat kaca ini yaitu dengan proses wall. Proses wall ini digunakan untuk membentuk wall serat kaca untuk isolasi. Ada juga kaca cair. Kaca cair ini dialirkan ke dalam spinar yang berputar cepat. Dengan perputaran sangat cepat itu lalu dihaluskan dengan udara atau uap yang nantinya menjadi serat-serat pendek. Disebut dengan discontinuous.
Selanjutnya yaitu ada proses filamen kontinu tadi, yaitu digunakan untuk membuat filamen tipis dan panjang, berguna untuk penguat. Dan juga ada kaca cair. Kaca cair ini mengalir melalui busing atau disebut dengan cetakan lubang kecil, dan ditarik dengan kecepatan tinggi, yaitu kecepatannya sampai hingga 30 ms. Proses ini melibatkan pendinginan yang sangat disebut dengan sizzing. Ada juga proses lain dari proses serat kaca tersebut, yaitu proses marble yang lebih tua, di mana kaca ini dibentuk menjadi kelereng, lalu dilelehkan kembali, tapi sekarang proses itu jarang digunakan. Selanjutnya yaitu ada komposisi kimia dan jenis serat kaca. Jadi komposisi kimia dan jenis serat kaca ini sebagian besar terbuat dari kaca silikat, yaitu 50% garis miring CO kuadrat. Jadi silika adalah pembentuk jaringan yang utama, sementara oksida lainnya seperti Na, K, dan Ca adalah pengubah jaringan yang mengubah fisik serat kaca tersebut. Dan ada jenis-jenis komersialnya, yaitu seperti e-glass. E-glass ini digunakan sebagai penguat dalam aplikasi kelistrikan karena resivitasnya yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu ada CER glass. CER glass ini lebih tahan bahan kimia daripada e-glass. Dan yang terakhir ada air glass. Jadi air glass ini adalah kaca penguat yang sangat tinggi untuk aplikasi kaca tersebut, seperti balistik dan bilah turbin angin. Ada juga bentuk-bentuk lainnya, jenis-jenis lainnya seperti D-glass, AR glass, A-glass, AF glass, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu ada sifat-sifat kimia dari fisika dan kimia dari serat kaca tersebut. Yang pertama yaitu serat mekanisnya. Serat mekanisnya ini memiliki kekuatan daya tarik dan modulus elastisitas yang jauh lebih tinggi daripada polimer. Kekuatan ini sangat dipengaruhi oleh adanya cacat di permukaan serat kaca tersebut. Ada juga kegagalan materialnya, yaitu kelelahan statis. Kelelahan statis ini berkekuatan serat yang menurun seiring waktu di bawah beban konstan, karena air merusak jaringan silika pada serat kaca yang tadi. Nah, jadi di sini adalah gambar bentuk morfologi serat kaca yang saya jelaskan tadi. Dari jenis-jenis komersialnya, komposisi kimia, dan jenis seratnya. Yang saya sebut tadi ada E-glass, ECR glass, R glass, D glass, AR glass, A glass, AF glass, basalt glass, dan lain-lainnya, sifat kimia dan fisika kacanya. Selanjutnya yaitu adalah bentuk serat kaca. Jadi bentuk serat kaca ini pada dasarnya terbuat dari kaca seperti silika, alumina, dan lain-lain. Nah, seperti gambar tersebut. Gambar tersebut yaitu adalah filamen atau fiber dari serat kaca tersebut. Serat kaca ini yang ditarik melalui lubang cair yang sangat halus. Jadi filamen ini nanti yang dihasilkan jadi diameter yang sangat kecil, jauh lebih kecil daripada rambut manusia. Seperti gambar tersebut yaitu nampaknya halus, kecil, dan tipis. Itu adalah kumpulan filamen tipis yang disebut dengan benang roving, yang kemudian ditenun menjadi sebuah pakaian. Selanjutnya yaitu adalah tampilan kain. Walaupun ditenun ini, kain serat kaca ini sering terlihat kaku dan kadang memiliki tampilan yang sedikit kasar atau mengkilap jika terbuat dari e-glass. Jadi tampilan serabutnya yang jelas ini terlihat membedakannya dari kain katun atau wol. Ada juga produk serat kaca yang pada gambar ujung kiri ini, yaitu produk serat kaca yang telah diproduksi. Sebenarnya ada juga berbagai macam produk serat kaca ini, dari sarung tangan, pakaian pabrik pelabur baja, atau helm balap terdapat pada cangkang helmnya yang terbuat dari serat kaca. Ada banyak akan melanjutkan produk dari serat kaca, yaitu ada seperti sarung tangan. Sarung tangan ini berfungsi sebagai pelindung pada suhu tinggi yang digunakan dalam laboratorium atau lingkungan industri yang menangani material panas untuk melindungi tangan dari kekuatan panas yang tinggi. Dan ada juga helm.
seperti gambar tersebut. Gambar tersebut adalah helm balap yang pada cangkang bagian luarnya itu sering dibuat pada komposit serat kaca karena menawarkan kekuatan terhadap berat yang sangat baik dan perlindungan terhadap benturan yang kuat. Dan yang gambar paling ujung ada pakaian pabrik pelabur baja. Pakaian pabrik pelabur baja ini biasanya berfungsi untuk melindungi tubuh pada berbagai seperti api atau panas yang menyerap pada tubuh. Mungkin hanya itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi tentang serat karbon, dimulai dari sejarah penggunaan serat karbon, yaitu pada akhir 1800-an, Thomas Edison menggunakan bahan organik seperti kapas dan bambu yang dipanaskan sehingga tersisa karbon. Nah, bahan inilah yang digunakan sebagai filamen lampu, dan ini bukan serat karbon modern, melainkan pemakaian karbon dalam bentuk padat tipis. Secara sederhananya itu, kita membakar kayu sampai tinggal arang kayu tersebut dan arangnya yang mengandung karbon. Dan secara prinsip itulah yang dipakai oleh Thomas Edison. Lalu di tahun 1960-an, para peneliti mulai membuat bentuk karbon yang jauh lebih terkontrol. Salah satu penelitinya itu bernama Roger Bacon yang membuat struktur grafit mikro yang menunjukkan kekuatan tarik yang sangat tinggi. Dan pada waktu yang bersamaan, Jepang serta Inggris juga menunjukkan bahwa prekursor polimer seperti polyacrylonitrile dan PAN bisa diolah menjadi serat karbon berkekuatan tinggi melalui perlakuan panas yang tepat. Lalu perusahaan-perusahaan seperti Miss Union Carbide di Amerika Serikat juga mulai memproduksi serat karbon dari bahan lain seperti rayon atau selulosa. Nah, ini menandai transisi dari eksperimen ke produksi komersial. Lalu di tahun 1970-an, pitch mesopasa adalah bahan prekursor berbasis hidrokarbon yang ketika diproses menghasilkan susunan lembaran atom karbon yang sangat rapi dan sejajar. Ini membuat serat MPP memiliki modulus atau kekuatan yang luar biasa tinggi, sehingga berguna untuk aplikasi yang menuntut kekakuan ekstrim. Lalu poin yang kedua yaitu bentuk dan morfologi serat karbon, dan di PPT juga ada gambar dari bentuk serat karbon ini, yaitu terbagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama tingkat dasar atau lembar grafena. Nah, satu lapis atom karbon tersusun heksagonal atau seperti sarang lebah. Nah, dalam serat karbon yang nyata, lembaran-lembaran ini tidak selalu sempurna atau tidak rapi, sering tersusun yang acak-acakan atau tumpang tindih. Lalu yang tingkat kedua ada skala nanometer atau BSU. Di sini lembaran-lembaran grafena itu membentuk tumpukan kristal kecil atau basic structural units atau BSU. Nah, orientasi dan ukuran kristal ini penting karena tumpukan yang sejajar dengan sumbu serat memberikan kontribusi besar pada kekuatan dan kekakuan sepanjang serat. Lalu ada tingkat ketiga yaitu skala mikrometer, yaitu tekstur penampang dan kulit inti. Pada skala makro ini, serat menunjukkan fitur seperti perbedaan antara kulit luar dan inti dalam penampangan. Kondisi pemrosesan atau laju pendinginan, tegangan tarik atau suhu menentukan apakah permukaan halus, ada retakan mikro atau porositas internal. Lalu masuk ke poin yang ketiga yaitu cara memperoleh atau memproduksi serat karbon, yaitu terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama dari prekursor polyacrylonitrile, yaitu langkah pertamanya pemintalan, monomer atau polimer PAN dipintal menjadi benang. Lalu yang kedua ada peregangan, yaitu serat mentah ditarik untuk merapikan rantai polimer dan meningkatkan orientasi. Lalu yang ketiga yaitu oksidasi atau sikilasi, pemanasan pada rentang suhu sedang yaitu 200 sampai 300 derajat Celcius di udara membuat rantai PAN berubah secara kimia dan menjadi tidak meleleh. Nah, ini kunci struktur sehingga serat tidak meleleh saat karbonisasi. Reaksi ini membentuk struktur heteroatom seperti nitrogen tetap pada tahap awal. Lalu yang tahap keempat ada karbonisasi, yaitu pemanasan yang sangat tinggi. Biasanya itu dari 1000 sampai 1500 derajat Celcius dalam atmosfer inner. Lalu untuk mengeluarkan unsur non-karbon atau HON,
dan meningkatkan struktur karbon yang tersusun. Dan langkah yang kelima ada gravitisasi, yaitu pemanasan ekstra di atas 2000 sampai 3000 derajat Celcius untuk meningkatkan urutan kristal atau menaikkan modulus dan konduktivitas. Lalu masuk ke tingkat atau poin yang kedua, yaitu dari prekursor pitch atau mesofasa. Yang langkah pertamanya itu mempersiapkan pitch mesofasa atau pemurnian atau heating untuk mendapatkan fase mesofasa atau molekul aromatik planar yang dapat tumpuk atau tertumpuk. Lalu langkah yang kedua yaitu melt spinning. Karena pitch cair dari kondisi tertentu bisa dipintal langsung dengan metode melt spinning menjadi serat. Dan langkah yang ketiga, karbonisasi atau gravitisasi seperti pada pan tadi dengan suhu yang tinggi untuk membentuk struktur grafit yang sangat sejajar. Lalu di poin yang ketiga ada dari hidrokarbon via pirolisis atau pertumbuhan tabung berongga. Metode ini melibatkan deposisi karbon pada artikel katalik, contohnya itu untuk membuat nanotub atau struktur tertentu pada suhu tinggi, kurang umum untuk produk tekstil besar, tetapi berguna untuk penelitian atau pembuatan struktur karbon khusus. Lalu masuk ke poin selanjutnya, yaitu sifat fisika dan kimia serat karbon. Pada poin ini juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada kekakuan tarik atau modulus Young. Orientasi lembar-lembar grafena ini atau serat MPP yang memiliki lembaran yang sangat sejajar punya modulus yang sangat tinggi atau mendekati nilai ekstrim. Kan juga bisa mencapai modulus tinggi setelah perlakuan gravitisasi, namun pan gagal untuk modulus. Lalu yang kedua ada kekuatan tarik. Selain struktur internal atau cacat seperti retak atau ketidaksempurnaan permukaan sangat menentukan. Teori Wickes Link menyatakan bahwa kegagalan sering dimulai dari cacat terbesar. Lalu untuk meningkatkan kualitas permukaan atau mengurangi cacat selama pemrosesan dan perawatan pos dapat meningkatkan kekuatan praktis serat. Lalu yang poin ketiga yaitu perilaku kompresi atau lentur. Kompresinya itu seperti serat karbon sedang sensitif pada beban tekan karena bisa mengalami backlin atau melendut pada struktur berlapis, dan pan biasanya punya ketahanan tekanan yang lebih baik karena adanya ikatan silang internal. Yang lentur itu maksudnya modulus dan struktur lapisan menentukan bagaimana serat menekuk atau MPP yang sangat kaku lebih mudah retak jika diberi beban yang memaksa untuk lenturannya itu sangat-sangat lentur atau lentur tajam. Lalu poin yang keempat adalah pengaruh perlakuan panas. Pemanasan hingga suhu tertentu atau pada proses karbonisasi atau gravitisasi mengurangi heterotom dan meningkatkan urutan kristal. Ini menaikkan modulus dan kadang kekuatan, tetapi juga bisa membuat material lebih rapuh tergantung strukturnya. Lalu selanjutnya sifat kimia dan lingkungan. Serat karbon umumnya stabil secara kimia atau tahan korosi dalam banyak kondisi, tetapi dalam beberapa situasi seperti oksidasi pada suhu tinggi, perilakunya berbeda dibanding keramik atau logam. Dalam komposit, serat karbon sering berguna bukan hanya karena sifat seratnya, tetapi juga bagaimana ia berinteraksi dengan matriks atau polimer resin. Perpindahan tegangan antar serat dan matriks menentukan performa komposit. Lalu poin selanjutnya yaitu cara merawat produk serat karbon. Nah, cara merawatnya itu seperti lapisan pelindung atau clear coat. Banyak produk komposit serat karbon seperti bodi mobil, helm, panel diberi lapisan cat atau clear coat transparan. Lapisan ini melindungi struktur serat dari goresan, UV atau kelembapan. Nah, dan cara membersihkannya itu gunakan sabun ringan atau sampo mobil dengan pH netral. Lalu hindari deterjen yang keras, pemutih atau pembersih yang bersifat abrasif. Nah, lalu gunakan kain microfiber atau kemois lembut untuk mengeringkan agar tidak tergores. Cara untuk pemolesannya itu untuk menghilangkan goresan halus atau kusam, gunakan polesan halus atau grade tinggi seperti 2500 sampai 3000 dan bantalan lembut. Mulai dengan metode yang paling lembut lalu tingkatkan jika perlu.
hindari mesin poles yang terlalu agresif. Ini dapat menipiskan lapisan clear coat. Untuk pelindungan UV-nya dan kontaminan, setelah pembersihan atau polishing, lapisan dengan wax atau sealant untuk melindungi dari sinar matahari dan kotoran. Ini penting karena UV yang terus-menerus dapat merusak finish dan membuat terlihat kusam atau retak. Lalu untuk pencegahan mekanik dan kimianya, jangan menyeret benda tajam pada permukaan, hindari paparan bahan kimia yang kuat seperti asam atau alkali pekat yang dapat melarutkan atau merusak lapisan pelindung. Lalu poin berikutnya, poin ketujuh, yaitu contoh produk serat karbon. Di PowerPoint ada gambarnya, terbagi juga menjadi beberapa bagian dari olahraga, yaitu seperti raket tenis, tongkat golf, rangka sepeda balap, papan sky, semua yang memanfaatkan rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi. Serat karbon memberikan respon yang kaku namun ringan yang diinginkan atlet. Lalu di produk otomotif, contohnya seperti panel bodi, kap mesin, spoiler, dan beberapa komponen interior, menggunakan komposit karbon untuk mengurangi massa dan meningkatkan performa. Dan juga bisa dipakai pada mobil balap atau supercar. Lalu pada busana anti statis itu campuran serat karbon bisa digunakan 2-5% dengan polyester atau kain lain yang menghasilkan kain konduktif yang menyalurkan muatan listrik statis, digunakan untuk pakaian clear room, jas lab atau celana ESD agar listrik statis tidak merusak komponen elektronik yang sensitif. Biasanya disusun dengan pola gear atau strip agar jalur pembuangan efektif. Dan cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang serat keramik. Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah dan juga asal mula dari serat keramik. Jadi serat keramik ini tuh termasuk ke dalam kelompok serat anorganik, yang artinya itu bahan dasarnya itu bukan dari tumbuhan maupun dari hewan, melainkan dari mineral dan juga senyawa kimia yang diproses di suhu yang sangat tinggi. Jadi awalnya itu serat jenis ini tuh dikenal sebagai wall keramik. Nah, wall keramik ini dibuat dari lelehan tanah liat kaolin, bahan alami yang banyak dipakai untuk keramik biasa. Jadi hasilnya itu digunakan untuk isolasi panas di tungku atau pabrik baja karena tahan suhu itu sampai lebih dari 1000 derajat. Tahun 1970-an ketika ilmuwan itu mulai meneliti gimana caranya membuat keramik itu membuat keramik yang lebih halus, terus yang lebih kuat dan juga bisa digunakan untuk kebutuhan teknologi tinggi. Nah, dari situ muncul dua cara jalur utama dalam pembuatannya. Yang pertama itu ada jalur polimer ke keramik. Nah, jalur ini tuh bahan awalnya berupa polimer, semacam plastik khusus yang dipanaskan di suhu yang sangat tinggi, lalu dalam kondisi dia tuh tanpa oksigen. Nah, sehingga polimernya itu berubah menjadi bahan keramik. Contoh hasilnya itu adalah nikalan, serat yang berbahan dasar silikon karbide yang terkenal kuat dan juga tahan panas. Lalu yang selanjutnya itu ada jalur sol ke gel atau serat oksidasi. Nah, di sini bahan awalnya itu berupa cairan campuran logam atau alkoksida. Nah, cairan ini tuh dikenal lalu cairan ini tuh dikentalkan dulu, lalu ditarik menjadi serat dan dibakar sampai menjadi padat. Metode ini tuh biasanya menghasilkan serat alkoksida, misalnya Nextel buatan perusahaan 3M atau DuPont. Lalu selanjutnya itu bentuk dan juga morfologi serat keramik. Nah, bentuk dasar dari serat keramik ini tuh kecil banget. Rata-ratanya itu diameternya itu cuma sekitar 10 mikrometer. Dan dia tuh lebih halus dari rambut manusia. Tapi karena seratnya itu tipis dan juga rapuh, biasanya itu digabung jadi bandel. Jadi satu bandel itu berisi ratusan sampai ribuan serat tunggal. Nah, bandel ini tuh disebut dengan roving dan bikin seratnya ini tuh jadi lebih mudah untuk ditenun dan juga dipintal. Serat keramik ini bisa diolah menjadi kain tenun, lalu dia juga bisa menjadi serat kontinu filamen atau continuous filamen atau serat pendek atau staple fiber. Tapi serat ini tuh tidak sama dengan katun yang teksturnya itu lembut karena tekstur serat ini tuh agak kasar
Terus dia juga kaku dan dia itu cenderung keras di tangan. Nah, struktur permukaannya itu halus, tapi dia itu padat, dan biasanya itu berwarna putih keabu-abuan tergantung bahan penyusunnya. Kalau dilihat dari mikroskop, serat ini tuh punya susunan kristal yang rapi. Nah, ini tuh itulah sebabnya dia tuh bisa tahan panas ekstrim tanpa meleleh. Terus selanjutnya ada struktur dan juga jenis serat. Serat keramik ini bisa dibagi menjadi dua jenis utama berdasarkan strukturnya. Yang pertama itu serat non-oksida. Nah, contohnya itu nikalon. Serat ini tuh tersusun dari kristal-kristal kecil atau nanokristalin dalam matriks amorf, alias tidak beraturan. Nah, sifatnya itu kuat di suhu ruang, itu bisa menahan panas yang sangat tinggi. Tapi kalau dipakai di atas suhu 1200 derajat Celcius, strukturnya itu bakal mulai rusak karena bagian amorfnya itu akan pecah. Jadi jenis ini tuh lebih cocok untuk kondisi tanpa oksigen, misalnya itu di dalam reaktor atau di mesin jet gitu. Terus yang kedua itu adalah serat oksida. Contohnya itu Nextel 610 atau 720. Jadi serat ini merupakan serat polikristalin, yang artinya itu dia terdiri dari butiran kristal yang kecil dari alumina atau mulai. Jadi semakin kecil butiran kristalnya itu, maka semakin kuat juga seratnya, tapi juga semakin rentan dia terhadap deformasi atau creep kalau di tempat kalau dipakai di suhu yang tinggi. Jadi jenis ini tuh lebih tahan oksidasi, makanya sering dipakai di lingkungan terbuka dengan suhu yang tinggi. Terus selanjutnya itu ada sifat fisik dan juga kimia serat keramik. Nah, yang pertama itu dia memiliki kekuatan tarikan yang tinggi. Jadi dia bisa mencapai 1,5 sampai 3 GPa. Jadi serat ini tuh kuat banget walaupun ditarik dengan gaya yang besar. Terus juga modulus elastisitasnya tinggi, artinya serat ini tuh kaku. Terus dia juga susah untuk diregangkan dan bentuknya itu juga stabil. Terus dia juga tahan panas ekstrim. Jadi dia bisa bertahan sampai lebih dari 1300 derajat Celcius tanpa kehilangan kekuatan. Terus dia juga tahan korosi dan juga oksidasi. Jadi dia itu tidak mudah untuk rusak walaupun kena bahan kimia tertentu. Tapi ada juga sisi minusnya, kayak serat ini tuh rapuh, terus dia juga bisa pecah tiba-tiba kalau terbebani secara berlebihan atau dia itu terbentur. Jadi karena itu biasanya serat keramik ini tuh dikombinasikan dengan bahan yang lain, kayak resin atau logam dalam bentuk komposit biar kekuatannya itu lebih seimbang. Terus selanjutnya ada cara merawat produk serat keramik. Karena sifatnya itu beda dari serat yang lain atau sama kain biasa, jadi perawatan serat keramik ini tuh juga khusus. Yang pertama itu serat keramik ini tuh tidak bisa atau tidak boleh dicuci atau disikat kayak kain biasa atau kayak kain normal. Karena teksturnya itu bisa rusak kalau kena air atau bahan kimia pembersih. Terus yang kedua, serat ini tuh harus dijauhkan dari bahan asam atau alkali karena dia itu bisa merusak ikatan kimianya. Terus yang ketiga, serat ini tuh juga harus dihindari dari paparan oksigen di suhu yang tinggi kalau bahannya itu non-oksida karena dia itu bisa membentuk lapisan silika yang rapuh di permukaannya. Biasanya produk dari serat keramik ini tuh udah dilapisi pelindung atau biasanya produk dari serat keramik ini tuh sudah apa namanya? Sudah dilapisi pelindung atau biasanya dibungkus dalam sistem komposit gitu. Jadi tidak perlu dicuci atau dibersihkan lagi. Jadi intinya itu serat keramik ini bukan untuk pakaian sehari-hari, tapi untuk alat pelindung yang dipakai di kondisi yang ekstrim. Nah, bisa mulai. Baik, saya akan melanjutkan tentang materi aplikasi dan contoh produk. Yang pertama itu bisa untuk pakaian pelindung di suhu tinggi. Misalnya seperti baju pemadam kebakaran, lalu pakaian pekerja logam, dan juga sarung tangan tahan panas. Lalu untuk peralatan dirgantara itu digunakan sebagai thermal shield di pesawat ruang angkasa atau roket atau bagian mesin jet biar dia itu tidak meleleh karena panas. Lalu di komponen otomotif dan juga militer itu contohnya seperti rem mobil sport, terus pelapis knalpot atau perisai panas dan uh, dan juga pesawat. Nah, selanjutnya ada juga di tekstil industri seperti tirai pelindung api, lalu juga kain isolasi tungku atau selimut panas untuk pabrik logam. Selanjutnya itu ada beberapa contoh produknya atau contoh kainnya. Yang pertama itu ada Nextel 650 atau serat alumina yang tahan suhu yang
sangat tinggi, biasanya itu dipakai untuk pelindung panas di industri dirgantara. Terus juga ada silicon carbide, itu biasanya dipakai di rem mobil sport dan juga mesin jet, karena bisa menahan gesekan dan juga panas yang ekstrim. Terus juga ada kain aluminium mullite, ini tuh digunakan untuk tirai pelindung api di pabrik dan material penyegel pada mesin suhu tinggi. Terus juga ada serat keramik di dunia tekstil dan juga fashion atau contoh pakaiannya. Nah, walaupun serat keramik ini itu tidak masuk ke kategori tekstil, tapi dia tidak dipakai, maksudnya walaupun serat ini tuh masuk ke kategori tekstil, tapi dia tidak dipakai untuk busana sehari-hari. Karena teksturnya itu yang keras, terus dia juga mahal, dan dia juga tidak nyaman di kulit. Tapi dia di dunia tekstil, teknis, itu serat ini penting banget karena dia itu bisa dibuat menjadi pakaian pelindung diri. Contohnya itu ada sarung tangan tahan panas, untuk pekerja pabrik logam. Terus juga ada apron pelindung, apron dan juga baju pelindung, uh, pemadam kebakaran. Terus juga ada selimut pelindung panas di pesawat ruang angkasa. Terus juga jadi kalau di dunia mode serat ini tuh lebih ke, jadi secara sederhana serat keramik ini tuh bahan yang punya kombinasi unik antara kekuatan, terus juga ketahanan panas dan juga stabilitas kimia yang tinggi. Tapi dia juga rapuh, terus dia mahal. Jadi serat ini tuh bukan untuk kenyamanan, tapi lebih ke ketahanan. Itulah kenapa serat keramik ini tuh jadi salah satu bahan penting di dunia industri dirgantara dan juga perlindungan ekstrim. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya, rekan saya. Bisa di next serat optikal. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi serat optikal. Serat optikal ini merupakan saluran transmisi atau jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut. Lalu fungsi utamanya yaitu mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lainnya. Lalu bentuk dan morfologi serat optikal ini bentuknya seperti silindris, biasanya dengan diameter yang sangat kecil, sekitar 125 mikrometer, dan memiliki panjang yang bervariasi dari beberapa meter hingga beberapa kilometer. Lalu morfologinya, yang pertama itu inti serat. Bagian tengah dari serat yang memiliki indeks lebih tinggi daripada bagian luarnya. Yang kedua itu cladding, bagian luar dari serat optik yang memiliki indeks lebih rendah daripada inti serat. Lalu yang ketiga, coating, lapisan pelindung yang diberikan pada serat optik untuk melindunginya dari kerusakan mekanis dan lingkungan. Nah, cara memperoleh serat optikal ini yang pertama yaitu vapor deposition. Ini metode standar untuk membuat serat silika dengan kemurnian tinggi dan kerugian rendah. Yang kedua, proses sol-gel. Metode ini dimulai dengan larutan cairan garam, logam, atau alkosida. Lalu yang terakhir, metode pengecoran. Ini serbuk silika dilelehkan untuk menghasilkan serat multimode yang lebih tebal. Next, bisa dilihat slide selanjutnya. Nah, ini bentuk serat optikal. Lalu cara merawat produk serat optikal ini yaitu yang pertama, minimalkan kontaminasi, yaitu selalu bersihkan ujung kabel optikal sebelum dipasang ke konektor. Yang pertama yaitu hindari menekuk kabel secara berlebihan. Jangan melakukan pemeriksaan pemeliharaan yang terlalu sering jika tidak diperlukan. Saat tidak digunakan, biarkan tutup pelindung tetap terpasang pada konektor untuk mencegah kontaminasi dan kerusakan. Lalu jangan menggunakan kabel zip plastik yang ketat, karena dapat menekan kabel dan menyebabkan hilangnya sinyal. Lalu proses pembersihannya. Yang pertama itu gunakan sarung tangan saat menangani komponen optik untuk mencegah minyak kulit merusak permukaan optik. Yang kedua, gunakan produk pembersih yang dirancang khusus untuk konektor serat optik. Dan yang terakhir, gunakan lap bersih dan pelarut optik seperti aseton atau alkohol isopropil. Next, contoh produknya bisa dilihatkan. Nah, contoh produk kain dan fashion serat optikal ini
yaitu pakaian dengan serat optik untuk menciptakan pakaian yang dapat memperbaiki efek cahaya yang berbeda-beda. Lalu aksesoris dan serat optik, seperti kalung, gelang, atau topi dapat dibuat dengan menggunakan serat optik untuk menciptakan efek cahaya yang menarik. Lalu kain LED, kain yang menggunakan serat optik untuk menampilkan lampu LED yang dapat diprogram untuk menampilkan pada dan warna yang berbeda. Bisa dilihatkan contoh produknya, Melanie? Nah, jadi kesimpulan dari materi ini yaitu serat polimer anorganik seperti karbon, kaca, optikal, dan keramik memiliki karakteristik unik dan aplikasi spesifik dalam industri. Serat karbon kuat dan tahan api, ideal untuk material penguat komposit, serta serat kaca ringan dan kuat, gunakan dalam material komposit dalam produk pelindung. Segitu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada rekan saya, Oja Safelvi, dan juga teman-teman yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dan jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maafkan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.